Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ferdi Fernandito dengan NPM 2031050152. Di sini saya akan memposisikan diri sebagai pengajar, di mana saya akan menjabarkan materi tentang stratifikasi sosial guna memenuhi UAS Sosiologi Pendidikan. Salawat dan salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah memimpin kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Baik, di sini saya membagi jika melihat dari RPP dan silabus yang saya buat, di sini saya membagi materi stratifikasi sosial menjadi 3 kata kunci. Yang pertama ada pengertian, sifat, dan fungsi. Yang kedua ada dasar dan kelas stratifikasi sosial. Dan yang ketiga ada unsur-unsur stratifikasi sosial. Untuk menyingkat waktu, saya akan menjabarkan mengenai poin yang pertama terlebih dahulu. Baik, kita masuk ke poin pertama dalam materi stratifikasi sosial, yaitu di mana poin ini berisi ada pengertian, ada sifat, dan juga ada fungsi dari stratifikasi sosial. Yang pertama ada pengertian dari stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial atau social stratification berasal dari kata bahasa Latin, yaitu stratum tunggal atau strata jamak yang berarti lapisan. Dalam sosiologi, stratifikasi sosial dapat diartikan sebagai pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Nah, berikut saya akan membacakan beberapa definisi stratifikasi sosial menurut para ahli. Yang pertama dari ada Pritim A. Sorokin. Beliau mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat atau hierarki. Dan yang kedua ada Max Weber. Max Weber mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, privilege, dan prestis. Yang ketiga ada Kuber. Kuber mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai suatu pola yang ditempatkan di atas kategori dari hak-hak yang berbeda. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil menurut pengertian dari beberapa para ahli yang mendefinisikan stratifikasi sosial, pada intinya stratifikasi sosial adalah pembedaan kasta atau pembedaan kelas dalam golongan di masyarakat. Lanjut ke sifat stratifikasi sosial. Di PPT saya menjabarkan ada 3 sifat stratifikasi sosial. Yang pertama ada stratifikasi sosial yang terbuka, yang kedua ada stratifikasi sosial yang tertutup, dan yang ketiga ada stratifikasi sosial campuran. Apa yang dimaksud dengan stratifikasi sosial yang terbuka? Sifat terbuka dalam bentuk stratifikasi yang memiliki sifat dinamis dengan mobilitas yang cukup besar. Dalam hal ini, setiap anggota masyarakat dapat berpindah-pindah dengan bebas dalam strata sosial, baik horizontal maupun vertikal. Meskipun mobilitas yang dibutuhkan harus melalui sebuah perjuangan yang berat, akan tetapi kemungkinan seorang individu untuk berpindah strata sosial tetap selalu ada. Itulah definisi dari sifat stratifikasi sosial yang sifatnya terbuka. Dan yang kedua ada stratifikasi sosial tertutup. Bentuk kedua adalah stratifikasi sosial yang tertutup, yang sifatnya diskriminatif
karena bentuk kedua stratifikasi sosial ini sulit untuk melakukan mobilitas. Dan yang terakhir ada stratifikasi sosial campuran. Sifat dari stratifikasi sosial campuran adalah gabungan atau campuran antara stratifikasi tertutup dengan terbuka, sehingga bentuk stratifikasi ini memiliki sifat yang mirip dengan keduanya yang saya jabarkan tadi. Itu tadi penjabaran mengenai sifat stratifikasi sosial. Kita akan lanjut mengenai fungsi stratifikasi sosial. Fungsi dari stratifikasi sosial ada 4. Yang pertama adalah distribusi hak istimewa yang sifatnya objektif. Yang kedua, menentukan prestis serta penghargaan. Yang ketiga, menentukan simbol status maupun kedudukan seseorang. Dan yang terakhir ada alat solidaritas antara individu, antar kelompok. Nah, maksud dari distribusi hak istimewa yang sifatnya objektif adalah hak istimewa termasuk dalam menentukan tingkat kekayaan, penghasilan, serta kewenangan pada jabatan maupun kedudukan seseorang. Dan yang kedua, tadi ada menentukan prestis serta penghargaan. Maksudnya adalah sistem tingkatan strata sosial ini bersangkutan pada penghargaan seorang individu. Dalam hal ini, penghargaan pada seorang individu yang menduduki serta melaksanakan tugasnya dapat dipandang sebagai intensif yang menarik mereka untuk dapat melakukan tugasnya dengan baik. Yang terakhir ada alat solidaritas antar individu atau kelompok, di mana fungsi dari ini adalah sebagai pemersatu bangsa yang dapat mengkoordinasi serta mengharmonisasikan setiap unit dalam struktur sosial tersebut. Baiklah, kita lanjut ke poin kedua dari materi yang akan saya sampaikan, yaitu yang berisi dasar dan kelas stratifikasi sosial. Di antara lapisan atasan dengan yang terendah, terdapat lapisan yang jumlahnya relatif banyak. Biasanya lapisan atasan tidak hanya memiliki satu macam saja dari apa yang dihargai oleh masyarakat, akan tetapi kedudukannya yang tinggi itu bersifat kumulatif. Artinya, mereka yang mempunyai uang banyak akan mudah sekali mendapatkan tanah, kekuasaan, dan mungkin kehormatan. Ukuran atau kriteria yang bisa dipakai menggolong-golongkan anggota ke masyarakat dalam suatu lapisan masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada ukuran kekayaan, ada ukuran kekuasaan, ada ukuran kehormatan, dan juga ada ukuran ilmu pengetahuan. Yang pertama, ada ukuran kekayaan. Barang siapa yang memiliki kekayaan paling banyak termasuk dalam lapisan teratas. Kekayaan tersebut misalnya dapat dilihat dari rumah yang bersangkutan, mobil pribadinya, cara-cara mempergunakan pakaian, serta bahan pakaian yang dipakainya pun termasuk dalam ukuran kekayaan. Yang kedua, ada ukuran kekuasaan. Barang siapa yang memiliki kekuasaan atau mempunyai wewenang terbesar biasanya menempati kelas lapisan atas. Untuk yang ketiga, ada ukuran kehormatan. Ukuran kehormatan tersebut mungkin terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan atau kekuasaan. Orang yang paling disegani dan dihormati mendapat tempat yang teratas juga. Ukuran semacam ini banyak dijumpai pada masyarakat tradisional. Biasanya mereka adalah golongan tua atau mereka yang pernah berjasa dalam suatu masyarakat. Dan yang terakhir ada ukuran ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sebagai ukuran dipakai oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan itu sendiri. Akan tetapi, ukuran tersebut kadang yang menyebabkan terjadinya akibat-akibat yang negatif. Karena ternyata bahwa bukan
mutu ilmu pengetahuan yang dijadikan ukuran, akan tetapi gelar kesarjanaannya. Sudah tentu hal yang demikian memicu segala macam usaha untuk mendapatkan gelar sarjana walau tidak valid. Ukuran untuk yang saya sebutkan tadi bersifat limitatif karena masih ada ukuran-ukuran yang lain yang dapat digunakan. Akan tetapi ukuran di atas amat memerlukan sebagai timbulnya sistem lapisan pada masyarakat tertentu. Baik, saya akan mendefinisikan kelas-kelas sosial, di mana di dalam tentang teori lapisan senantiasa dijumpai istilah kelas sosial atau social class, seperti yang terjadi dengan berbagai istilah dalam sosiologi. Maka istilah kelas tidak selalu mempunyai arti yang sama, walaupun pada hakikatnya mewujudkan sistem kedudukan-kedudukan yang pokok dalam masyarakat. Penjumlahan kelas-kelas dalam masyarakat disebutnya kelas sistem. Artinya, semua orang dan keluarga yang sadar akan kedudukan mereka itu diketahui dan diakui oleh masyarakat umum. Ada pula yang menggunakan istilah kelas hanya untuk lapisan yang berdasarkan atas unsur ekonomis, sedangkan lapisan yang berdasarkan atas kehormatan dinamakan kelompok kedudukan atau status grup. Max Weber mengadakan pembedaan antara dasar ekonomis dengan dasar kedudukan sosial, akan tetapi mempergunakan istilah kelas bagi semua lapisan. Adanya kelas yang bersifat ekonomis dibaginya lagi dalam subkelas yang bergerak dalam bidang ekonomi dengan menggunakan kecakapannya. Di samping itu juga, Max Weber masih menyebutkan adanya golongan yang mendapat kehormatan khusus dari masyarakat dan dinamakan start. Baiklah, itu tadi materi dasar dan kelas-kelas sosial dari stratifikasi sosial. Baiklah, kita sampai kepada materi terakhir, yaitu tentang unsur-unsur dalam stratifikasi sosial. Hal yang mewujudkan unsur dalam teori sosiologi tentang sistem lapisan masyarakat adalah kedudukan, status, atau peranan, atau juga bisa disebut role. Kedudukan dan peranan merupakan unsur-unsur baku dalam sistem lapisan dan mempunyai arti yang penting bagi sistem sosial, yang diartikan sebagai sistem sosial adalah pola-pola yang mengatur hubungan timbal balik antara individu dalam masyarakat dan antara individu dengan masyarakatnya dan tingkah laku individu-individu tersebut. Dalam hubungan-hubungan timbal balik tersebut, kedudukan dan peranan individu mempunyai peranan yang penting. Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran yang agak mendalam, saya akan menjelaskan apa itu kedudukan atau status dan juga apa itu peranan atau juga yang disebut role. Untuk kedudukan atau status, kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Kedudukan sosial artinya adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang-orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, persis dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya. Masyarakat pada umumnya mengembangkan dua kedudukan. Yang pertama ada ascribed status dan yang kedua ada achieved status. Yang pertama ada ascribed status, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan atau membeda-bedakan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran, misalnya kedudukan anak seorang bangsawan adalah bangsawan pula. Dan yang kedua ada achieved status, adalah kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh
atas dasar kelahiran, akan tetapi bersifat terbuka bagi siapa saja tergantung kemampuan masing-masing dan mengejar tujuan-tujuannya. Misalnya, setiap orang dapat menjadi hakim asalkan mempunyai persyaratan tertentu. Dan yang kedua, saya akan menjabarkan tentang peranan atau role. Peranan atau role merupakan aspek dinamis kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Pembedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu dan pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan juga sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat, serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku diri sendiri dan perilaku orang sekelompoknya. Peranan mencakup 3 hal. Yang pertama, ada peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Yang kedua, ada peranan adalah suatu konsep tentang apa saja yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Dan yang terakhir, ada peranan dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakatnya. Baiklah, sampai di penghujung waktu itu tadi mengenai materi stratifikasi sosial, di mana saya membagi 3 poin penting di dalamnya. Yang pertama, ada pengertian, sifat, dan fungsi dari stratifikasi sosial. Yang kedua, ada dasar dan kelas stratifikasi sosial, dan yang terakhir ada unsur-unsur stratifikasi sosial. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.